Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, waktu berlalu terus. Kita sebagai hamba Allah yang meyakini, beriman kepada Allah, sering pula lalai di dalam kehidupan ini, sering lalai dalam menjalankan perintah Allah. Banyak faktor yang menyebabkan kelalaian kita itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita yang telah mengaku beriman tetapi berada di dalam kelalaian, bahkan mungkin kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah mempertanyakan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Al-ayah. Belum datang jugakah waktunya bagi kalian, hai orang-orang yang telah beriman, untuk tunduk hati kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menundukkan diri kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Jangan hendaknya kalian sampai seperti orang-orang yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka itu menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Lebih banyak meninggalkan perintah Allah, bahkan lebih senang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dengan seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita telah berumur, kita sudah banyak melalui kehidupan ini. Mari kita memiliki kesadaran antahsya'a qulubuhum li zikrillah, untuk menundukkan diri kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya sampaikan suatu kisah
di sebuah negeri, pada suatu malam, seorang pencuri di malam gelap, karena dia adalah selalu melakukan pencurian di wilayah itu. Di malam yang gelap, lewat tengah malam, dia ingin merencanakan maling di rumah seseorang. Untuk masuk ke rumah itu, dia naik melalui atap rumah. Dan dia telah sampai di atas atap dan ingin melepaskan, mencopot, membuka genteng rumah itu satu persatu agar dia bisa masuk ke dalam rumah. Di saat dia telah membuka genteng rumah, dia mendengar kakek pemilik rumah sedang bertahajud. Kakek ini membaca ayat surat Al-Hadid ayat 16 itu. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Kebetulan maling ini tahu apa isi dari ayat tersebut. Belum datang jugakah saatnya engkau sadar begitulah bebasnya, agar kamu tunduk kepada aturan Allah, hatimu tunduk kepada ajaran Allah, kamu mematuhi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Umur kamu udah lanjut, jangan sampai tambah beku hatimu, dan seterusnya ayat itu. Mendengar bacaan ayat di dalam tahajud kakek pemilik rumah itu. Kakek itu adalah orang kaya tentunya, sehingga diincar hartanya oleh maling ini tadi. Setelah mendengar bacaan ayat yang dibaca dalam sholat tahajud itu, maling ini turun dari genteng, dari atap rumah kakek pemilik rumah. Lalu dia kembali pulang ke rumahnya si maling ini. Setelah pagi hari, maling ini datang ke rumah kakek yang tadi malam dia ingin maling di situ. Dia ucapkan salam setelah menggedor pintu rumah kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek pemilik rumah membukakan pintu. Baik, saudara, mau bertemu dengan siapa? Saya ingin bertemu dengan kakek. Ada urusan apa? Saya minta izin untuk membetulkan, memasang genteng rumah kakek. Loh, kok kamu tahu kalau genteng saya itu rusak? Betul kakek. Tadi malam saya berniat untuk maling, untuk mengambil harta di rumah kakek ini. Tapi saya mendengar bacaan ayat Al-Quran dalam sholat tahajud kakek. Alam ya'nil lazina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq.
begitu saya hayati bacaan ayat dalam tahajud kakek, saya kembali turun, tidak jadi maling di rumah kakek. Oleh sebab itu saya mohon izin untuk membetulkan genteng rumah kakek itu kembali. Jawab kakek, silakan, luar biasa, semoga engkau akan mendapatkan hidayah Allah yang terus menerus, wahai Ananda. Bertobatlah dengan taubatan nasuha. Insya Allah kakek, saya akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Doakan kakek agar saya menjadi orang yang taat, yang dapat pula beramal ibadah, dan dapat mencari harta yang halal kakek. Ya silakan naik. Setelah naik nanti masuk ke rumah ini kembali. Dibetulkanlah genteng rumah kakek itu. Dan setelah selesai, yang tadinya adalah maling kawakan itu turun dan menemui kakek. Di ruang tamu kakek telah menyediakan makanan sarapan pagi. Mari kita makan sarapan pagi terlebih dulu. Dengan linangan air mata, dia minta, bimbing aku, Pak, wahai kakek. Kakek mengajak istighfar, astagfirullahaladzim. Yakinlah selalu agar kamu bisa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, maling kawakan ini tadi menjadi orang yang soleh, yang tekun beribadah, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kepada kita, manusia-manusia yang lain yang mungkin pernah dalam kehidupan hobi berjudi, senang pula maling, senang pula melakukan korupsi, dan suka pula melakukan manipulasi. Mungkin juga senang mabuk-mabukan. Boleh jadi juga ada di antara masyarakat yang mengaku beriman tetapi melanggar aturan Allah. Mudah melakukan berselingkuh, berbuat zina. Mari di dalam saat-saat yang mulia ini, malam-malam Ramadan terakhir ini, katakan selamat tinggal segala perbuatan maksiat. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun ya Allah. Aku bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari, semenjak kita menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah, satu kali kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, diikuti dengan sikap istiqomah, teguh pendirian di dalam ajaran Islam. Semoga kita semuanya berada dalam jalan yang lurus, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita adalah kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayat dan kisah ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin selama ini
masih jauh dari bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan ajaran Islam ini. Semoga kita selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.